kita tidak bahas ya. Ini kita tidak membahas seseorang yang membiayai gengsinya dari uang. Itu kita nggak usah bahas kalau dia tidak berutang. Jadi gengsinya tadi itu dibiayai dari apa? Ya. Kita membahas dibiayai dari utang. Kalau ibu-ibu untuk menghidupi gengsinya itu tidak dengan utang, itu nggak usah dibahas. Misalkan saya punya tas, harga tas saya 500 juta, boleh nggak? Ya boleh kalau ada uangnya, gitu kan ya. Jadi kalau itu bukan utang, nggak apa-apa. Nah nanti baru kajiannya adalah yang lain gitu ya. Yang kita mau bahas ketika ini dibiayai dari utang. Karena orang kalau sampai berutang, artinya tidak ada uangnya, tidak mampu sebenarnya. Ya. Kalau yang tadi memang ada uangnya dan ya sah-sah saja, bagi orang lain angka tas 500 juta besar, bagi dia 500 juta untuk beli tas kecil atau biasa, ya tidak apa-apa. Jadi pertanyaan yang harus dijawab, kenapa mesti malu gitu kalau terlihat sederhana? Kenapa takut kalau dilihat kok kayaknya kurang mampu ya? Iya, kalau emang dilihat kita orang biasa aja terus kenapa? Kan gitu. Makanya nanti kalau kita mau berutang, yang kita harus pikirkan pertama adalah mampu nggak kita bayar. Jadi pertanyaan pertamanya kalau mau berutang itu mampu atau tidak bayar. Ini bahan renungannya, mampu bayar nggak? Karena di dalam satu riwayat Rasul menyebutkan siapapun yang akhadha amwalan nas, mengambil harta orang tapi dia tidak niat untuk bayar, ya sadar dia tidak mampu dan yang lain, maka Allah akan membinasakan orang tersebut. Atlafahullah, Allah akan binasakan dia. Jadi PR-nya mampu bayar enggak? Ini ada dua. Saat jatuh tempo, mampu bayar enggak? Kalau kita meninggal. Nah ini harus dipikirkan bagi mereka-mereka yang membiayai gengsinya dari utang. Kalau jatuh tempo besok bisa enggak bayar? Terus kalau meninggal ada nggak yang mau dipakai untuk bayar? Jadi setidaknya ini bisa jadi rem. Walaupun kadang orang kalau sudah gabung ya di satu circle, di satu komunitas di mana teman-temannya itu adalah orang-orang yang secara ekonomi di atas kemampuan dia, kadang tetap memaksakan. Padahal dia belum ukur kalau nanti meninggal bayarnya gimana. Jadi yang harus direnungkan adalah tadi sebenarnya mau cari apa. Itu poin pertama. Jadi yang bisa jawab kan diri kita, orang lain kan tidak bisa. Jadi ini butuh kejujuran. Pengen terlihat mampu kan berarti aslinya tidak mampu. Itu tuh buat apa? Ya ada mungkin saya buat relasi, buat jaringan. Misalkan kalau saya beli barang-barang ini supaya saya bisa masuk ke circle A, circle B gitu. Nah ada nggak cara kita itu supaya punya value tapi tidak dengan utang? Jadi untuk membangun value diri itu kan tidak melulu dengan barang, tidak melulu dengan benda-benda di luar diri gitu. Kita punya skill apa, kita punya kemampuan apa, itu kadang lebih penting. Kemudian poin yang kedua yang harus direnungkan adalah kalau kita bertambah utangnya dan akhirnya bertambah dosanya, terus untuk apa? Kalau kita bicara utang, jadi kalau ditanya apa hukumnya utang, ya boleh. Jadi kalau ditanya hukum utang,
boleh atau tidak? Boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an itu juga urusannya dengan utang. Di Al-Baqarah 282, ini satu halaman sendiri dia. Ini ayat paling panjang, satu ayatnya satu halaman di 282 Al-Baqarah. Nah, di situ Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kalian utang ila ajalin musamma, ada temponya, maka ajaran syariat adalah faktubu, dicatat, ditulis. Ketika Allah ngajarin kalau mau ngutang begini ya caranya, kalau ngutang ini ya adabnya, berarti ini adalah aktivitas yang boleh. Kalau ini nggak boleh, nggak mungkin diajari juknisnya. Makanya ketika di Al-Quran dibilang kalau mau utang caranya gini, berarti aktivitas ini aktivitas yang mubah. Ini hukum asalnya. Tapi kalau kemudian utang ini ditujukan untuk pamer, ibu kenapa bu berutang? Ya biar orang tahu saya punya mobil baru, biar orang tahu saya punya tas mahal. Ibu kenapa sih bu kok sampai ngutang gitu? Ya kan kadang kan kita sulit ya untuk mengakui fakta yang sebenarnya yang kita simpan. Ibu kenapa kok ngutang? Ya supaya saya mendapatkan penilaian yang bagus dari teman, dari circle saya, dari lingkungan. Dan kan memang ada ya lingkungan-lingkungan yang kalau nunjukin HP ndak ada logo buahnya begini, malu kan ya, maksudnya coba dong HP-nya dibalik, kok ndak ada logo buahnya gitu kan ya. Oh iya, ini mungkin logo sayur gitu ya. Kan sebenarnya tidak apa-apa kan gitu ya. Jadi ada memang lingkungan-lingkungan sistem circle-nya yang begitu. Maka harus dijawab. Pamer itu kan tidak boleh. Nah, boleh nggak pamer? Meskipun pakai duit sendiri, nggak ngutang kita. Jadi oh ini saya pakai mikrofon, harga mikrofonnya 50 juta misalnya. Tujuannya apa? Berbangga dengan dia bisa punya benda harga 50 juta untuk mikrofon toh. Kan tidak boleh. Termasuk kalau tujuannya ibu tuh ngutang buat apa sih bu? Ya supaya saya bisa sombong. Cuman kan ini bahasa yang gak mungkin diucapkan, gak mungkin dia lontarkan. Saya sebenarnya ngutang ini biar saya bisa sombong gitu. Jadi nanti kalau saya pakai tas ke kajian itu, nanti saya lihat ini tas saya ini 500 juta nih, ini tas saya 1M gitu. Biar orang tahu. Kan gak mungkin itu diucapkan, karena sombong itu amalia hati. Dan kita kan gak berhak juga menilai niat orang. Cuman ini yang bisa menjawab diri kita. Dan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada miskal, walaupun kesombongan tadi kadarnya sedikit. Berarti kan ini bakal jadi masalah. Kok ngutang biar bisa sombong gitu ya. Ibaratnya orang sombong karena harta pribadi bukan ngutang, itu nggak pantas. Apalagi sombongnya modal utang itu. Nah ini kan jadi masalah, nambahi dosa. Belum lagi ini kita bicara konteksnya yang halal-halal ya. Ini kita bicaranya hutang yang halal. Kalau hutangnya haram bagaimana? Nah berarti hutang ini kapan dia menjadi haram? Ada tadi hutang yang halal, ada utang yang haram. Ketika utang itu mengandung riba.
Bu, kira-kira kalau nyari utangan dan jenengan bilang begini, bisa nggak utangi saya 300 juta? Buat apa, Bu? Buat gengsi saya. Temen mau ngasih nggak kira-kira? Ibu butuh uang 300 juta itu buat apa, Bu? Ya buat beli tas. Temen saya tasnya harga 300 juta. Lah wong tas saya aja mau 20 juta, Bu. Akhirnya apa? Biasanya utang-utang. Makanya kalau nanti ditanya, kenapa susah nyari utang tanpa riba di luar kategori ini? Orang itu cenderung mau ngasih utangan tanpa bunga, tanpa riba jika kategorinya untuk kebutuhan. Apa contohnya? Misalnya berobat, Bu, tolong ya Bu, anak saya ini butuh operasi, BPJS misalkan tidak mengcover. Ini misalkan ada aset mau dijual belum laku. Nah, biasanya orang akan cenderung mau jika kategorinya kebutuhan. Bu, boleh utang nggak? Berapa? 1 juta. Untuk apa? Bayar SPP anak. Tapi nanti kalau utang ini kebutuhannya untuk keinginan, gengsi, biasanya sulit untuk mendapatkan yang tanpa bunga. Berarti kan di sini kesalahannya jadi double. Utang buat pamer, utang buat sombong, ditambah utangnya pakai riba, gitu loh. Yamhaqullahu ar-riba, Allah akan membinasakan riba. Ini berarti jadi masalah lagi. Kemudian poin yang ketiga. Nah, ini poin ketiga, ini urusannya dengan pengelola keuangan. Jadi berarti kita harus bisa memetakan, apalagi kan ibu-ibu biasanya urusannya mengelola keuangan. Nah, ini uang yang kita belanjakan itu masuknya kategori yang mana? Kategori kebutuhankah, atau keinginankah, atau gengsi? Kebutuhan, kalau itu tidak dipenuhi, hidup kita tidak jalan. Hidup tidak jalan. Itu kebutuhan. Makanya kalau ini tidak dipenuhi, hidupnya masih jalan nggak? Masih. Berarti keinginan. Hidup masih bisa jalan kok. Misalkan kebutuhan kita apa? Minum kan ya. Minum kopi itu kebutuhan nggak? Nggak kan? Apalagi minum kopinya di warung kopi. Harga segelas 50.000, 100.000, itu bisa naik ke gengsi. Ya, jadi nggak apa-apa, boleh beli barang mahal dan yang lain tidak masalah, asal punya kemampuan. Dan ini kata kunci dasar di poin 3, paragraf ketiga. Kapan gengsi itu muncul? Jawabannya ketika membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita tidak membandingkan, mesti tidak muncul. Coba deh, nggak percaya. Kalau orang bisa punya prinsip masa bodoh, ya misalkan dikomentari, kok HP-mu nggak ada logo buahnya, ya nggak apa-apa. Yang penting HP saya ada kuotanya, gitu. Jadi waktu mau internetan bisa. Orang-orang yang seperti ini itu, insya Allah nggak urus. Ada yang beli barang mahal misalkan karena pertimbangan ekonomi. Cek. Karena dia, kenapa ibu beli barang ini? Kenapa harus beli tas yang segini? Oh iya, karena tas ini bahannya dari kualitas yang begini, awet, tahan lama, dibanding saya beli tas yang seperti ini dan seterusnya. Jadi pertimbangannya dari sisi bahan, tidak apa-apa. Jadi kalau ditanya nanti apa solusi, ya berhenti membandingkan. Nah, jadi kalau kita bicara membandingkan diri kita dengan orang lain, karena ini yang menjadi akar masalah dasar.
Kalau di dalam Islam, nanti kita akan lihat hadis-hadisnya, kalau di dalam urusan dunia ini cenderungnya banyak masalah, tapi kalau di dalam urusan agama ini biasanya mendatangkan kebaikan. Contoh misalkan apa yang di dalam urusan agama. Nah, nanti kalau di dalam urusan dunia ini cenderungnya mendatangkan hal-hal yang kadang tidak baik. Kemudian poin yang keempat, dan ini juga harus dijawab. Kenapa bentuknya pertanyaan? Karena refleksi. Orang itu kalau disuruh berhenti gengsi, kalau diseneni nesu, nggak terima. Maka biar dia yang menjawab gitu loh. Ibu bahagia nggak sih? Ngerasa tenang nggak sih? Nah, biar dia yang menjawab. Karena nanti coba lihat pemasukannya selama ini gimana per bulannya, lalu pengeluarannya, ada ribut nggak sama pasangan, stres nggak? Oh enggak, saya happy-happy aja, banyak utang saya, per bulan cicilan saya banyak, dan seterusnya. Maka jawab dengan jujur. Apalagi nanti di sini kalau kita bicara riba, ini tambahan bebannya ada di bunga. Nah, ini akan menjadi beban. Dan secara umum konsep utang piutang yang berbunga, maka mereka akan selalu ambil bunganya duluan. Jadi cicilan-cicilan kita itu pasti yang besar di awal bunga, pokoknya kecil. Makanya jangan heran kalau ada yang punya pengalaman, misalkan punya utang riba, kok saya sudah nyicil sekian lama, perasaan saya sudah banyak. Iya, itu dipakai untuk bayar bunga, Bu. Pokoknya ibu yang lunas baru segini. Nah, sedangkan di awal ini dipakai yang dominan bunga. Ini yang harus diperhitungkan. Jadi tidak melulu mempertimbangkan nafsu kita. Dan kemudian poin kelima, ada kata kunci dasar. Karena orang itu ketika mengikuti gengsi, dia merasa status sosialnya terganggu, merasa terhina dan yang lain. Maka dia harus bisa beralih bahwa kunci kehormatannya adalah takwa, bukan dengan aksesoris, tidak. Jadi kunci utamanya ya bertakwa. Walaupun mungkin barang-barang yang dipakai, aksesoris yang dipakai, barang-barang yang biasa. Ini poin penting yang harus diperhatikan. Dan jangan gengsi untuk ngakui kalau saya sebenarnya udah stres, udah mumet kebanyakan utang, udah terlalu lama pamer, udah terlalu lama mengikuti gaya hidup dan seterusnya. Nah, ini bagi mereka yang terlalu memaksakan diri. Baik, itu beberapa poin penting. Sekarang kita lihat solusi ataupun tawaran. Bagaimana agar kita itu menjadi pribadi yang lebih qanaah, gitu. Nah, sekarang kalau ditanya qanaah itu apa? Apa arti qanaah? Nerimo. Ya, di sini didefinisikan qanaah itu artinya adalah ar-ridho bil qasam, nerimo. Gitu. Jadi qanaah itu ridho dengan pembagian Allah. Jadi kalau ditanya apa arti qanaah, kata kunci dasarnya satu, dia merasa ridho, dia merasa terima atas apa? Atas pembagian dari Allah. Karena jatah rezeki kita itu sudah diatur, sudah ada takarannya masing-masing. Sekarang berapa punyanya, berapa yang kita dapat, yaitu pembagian dari Allah.
diterima dulu, ridho dulu. Kalau bisa ini, maka selesai permasalahannya. Jadi tidak lagi muncul pertanyaan, ya Allah, kok saya cuma bisa beli barang harga sekian sedangkan dia bisa beli harga sekian. Nah, itu berarti belum menerima. Itu hakikat dari qanaah. Kemudian bagaimana caranya kita itu bisa qanaah? Kalau ditanya cara, di sini disebutkan cara yang pertama itu adalah kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Dan Rasul menyebutkan unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tazdaru nikmatallah. Jadi solusi pertama, jadi bagaimana caranya supaya saya itu bisa jadi pribadi, jadi sosok yang qanaah? Tawaran pertama dari Rasul, caranya satu, lihat yang di bawah secara ekonomi, secara kemampuan. Suami gajinya per bulan cuma 20 juta. Bentar, saya minum dulu ya. Ya kan, biar ada perbandingan gitu, Bu. Kok suaminya teman itu per bulan pemasukannya 100 juta kata dia. Ya ini sampai kiamat gak bahagia dia. Ya kan? Kenapa? Posisinya kata Rasul, kalau suami ibu per bulan itu pemasukannya 20 juta, jangan sering, ya sesekali boleh lah, karena manusiawi kan ya. Tapi kalau kemudian kok suaminya teman itu per bulannya 100 juta, enggak bahagia, sulit menerima. Mbok korupsi mas di kantor gitu. Nah, lihat yang pemasukannya 2 juta. Gitu. Insya Allah bersyukur, insya Allah nerimo. Jadi ini solusi yang ditawarkan oleh Rasul. Jadi bukan saya ya, ini Rasul yang menawarkan. Kata Rasul, supaya yang ada di kita ini tidak meremehkan. Apa yang diremehkan? Nikmat karunia dari Allah. Apaan pemasukan 20 juta? Mas, itu loh 100. Nah gitu. Nah, jadi sikap meremehkan, akhirnya sikap tidak bersyukur itu muncul karena dibandingkan. Nah, kata Rasul, bandingkan tuh sama yang dua, yang di bawah. Ini cara yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua, caranya gitu ya, yaitu berdoa supaya dikasih kecukupan. Ini yang kedua, dan ini pun dipraktekkan oleh Rasul. Yang kedua, doa minta cukup. Pengen naik haji cukup gitu ya, pengen umroh cukup gitu. Cukup. Dan Rasul SAW itu diantara doa beliau itu adalah
wa min nafsin la tashba. Jadi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba. Jadi diri itu kalau dia tidak dikasih kecukupan, bawaannya rakus, bawaannya tamak, merasa kurang, nggak puas-puas gitu. Jadi berdoa, minta supaya ini. Ya kalau kita tipikal orang yang tadi dipengaruhi oleh eksternal, ya mulailah sortir teman-temannya, gitu kan. Nah kecuali kita tipikal orang yang tidak terpengaruh gitu. Ya saya masa bodoh sama teman ini dan yang lain, nggak ada urusan dengan barang yang dia pakai, saya nggak ada urusan. Ya silahkan. Kemudian yang ketiga itu adalah fokus dengan pekerjaan yang halal. Ini solusinya tadi, supaya kita tidak berutang, supaya kita tidak sibuk membanding-bandingkan. Yaitu apa? Fokus kerja atau cari uang yang halal. Apa coba kalau ditanya, apa hubungannya qanaah dengan kerja dan cari uang? Karena qanaah tidak sama dengan malas. Qanaah tidak sama dengan pasrah. Ya toh? Berarti kalau saya qanaah, boleh nggak kerja? Boleh nggak cari uang? Boleh. Selama itu sesuai dengan koridor, dilakukan dengan cara-cara yang halal. Jadi ini kita bekerja cari uang itu tidak bertentangan dengan ini, ridho dengan pembagian Allah. Karena orang kalau ridho dengan pembagian Allah, cara-cara dia, sikap-sikap yang dia munculkan pasti yang baik-baik. Tapi kalau tadi dia merasa tidak ridho, kok temennya bisa beli barang mewah, barang mahal, kok enggak, satu enggak bahagia dan yang lain. Yang ketiga, cara dia itu nanti kadang enggak peduli, abai. Jadi ini bicaranya cara. Enggak apa-apa, silakan kerja, tapi jangan gunakan cara-cara yang haram. Ini tidak bertentangan. Bukan berarti kalau kemudian dibilang qanaah lantas bermalas-malasan, tidak. Nah, kemudian biasanya kalau tadi kita lihat ya, ini kan kita membandingkan diri kan ya. Ibu-ibu biasanya membandingkan diri dalam urusan dunia dengan siapa? Coba dengan teman kan biasanya. Kalau kita bicara sebagai pembandingnya, urusan dunia itu biasanya circle terdekat, teman dekatnya, komunitasnya, gengnya, siapalah terserah. Nah, sekarang geser, pembandingnya itu adalah Rasul. Walaupun biasanya tetap aja ada yang ngeleskan itu Nabi, saya bukan Nabi gitu kan. Bagaimana kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi di dalam memahami yang kita bisa tiru itu adalah pola ya. Yang kita bisa tiru itu adalah patternnya. Dimana suatu hari disebutkan Rasul itu tidur itu di atas tikar jerami atau tikar yang dari daun, dan ketika bangun pernah nggak tidur pipinya ini nepak gitu? Ada yang pernah ngalami tidur? Kalau di kasur biasanya enggak, tapi kalau tidur di tempat yang keras ini nanti pipinya itu bekas gitu. Nah Rasul itu seperti itu. Akhirnya para sahabat ketika melihat, ya Rasulullah, lawitakhadna lakawita, mau nggak kalau kita ambilkan atau kita kasih alas tidur gitu, biar tidurnya itu enak, nggak keras. Maka Rasul menolak dan Rasul mengatakan mali walid dunia, dan Rasul memposisikan dunia ini
seperti gitu ya, tempat bernaung. Di dalam penjelasan yang lain disebutkan ini dunia posisinya satu itu seperti halte, satu seperti pohon untuk teduh. Posisi dunia itu tempat mampir. Nah, Rasul menyebutkan saya di sini cuma bentar doang, bentar mampir, ntar lanjut lagi. Saya di sini cuma untuk teduh sesaat, nanti lanjut lagi. Berarti kan ada goal, ada tujuan yang lain yang ingin dicapai, yaitu akhirat. Nah, dan kemudian di situ ada surga atau neraka. Orang-orang yang tadi memperturutkan gengsi atau kemudian menjadikan gengsi sebagai tujuan, berarti dunianya sudah beralih. Dunia ini seolah menjadi tujuan, padahal tidak. Dunia ini hanya singgah saja, tempat mampir, bukan itu tujuannya. Jadi kalaupun kita harus membandingkan, bandingkanlah dengan teman-teman, dengan mereka-mereka yang punya uang, tapi uangnya itu dikonversi untuk tiket dia masuk surga. Oh, ibu ini kok bisa ya dia banyak sedekahnya, banyak memberi walaupun dia tidak muncul ke permukaan dan yang lain, kok bisa begini. Nah, itu yang ditiru, itu yang dijadikan sebagai role pembanding. Maka Rasul menyebut seperti itu. Dan di dalam kehidupan rumah tangga pun kayaknya kita nggak kuat kalau disuruh mendampingi Rasul, gitu ya. Jadi bahkan dikatakan oleh Aisyah itu, atau di dalam riwayat itu, sampai beberapa bulan itu nggak masak. Kalau kita sekarang nggak masak, GoFood toh, Bu, kok gasnya utuh gitu kan? Iya, lama nggak masak gitu kan, karena jajan. Tapi kata kondisi Rasul, ya memang nggak ada yang mau dimasak. Yang dimakan cuman apa? Ya cuman kurma sama air putih. Jadi kesimpulannya gitu ya. Pertama tadi silahkan berutang kalau mampu bayar. Kedua, silahkan berutang selama tidak riba. Dan yang ketiga, posisikan utang sebagai instrumen untuk kondisi darurat, bukan kondisi keinginan ataupun gengsi. Saya kira itu sebagai materi pengantar. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan, selagi masih berurusan dengan harta, gitu ya. Baik berurusan dengan hartanya, terkait dengan aktivitas mencari uang, ya, pemasukan, atau terkait dengan pengeluaran, atau terkait dengan investasi ataupun pengembangan, atau kaitannya dengan warisan, silahkan. Intinya yang berhubungan dengan harta. Dan berhenti mengikuti gengsi. Tadi sudah kan disampaikan poin-poinnya, ibu tuh bahagia atau tidak, dan yang lain. Baik, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mana? Boleh, mic-nya mana? Boleh, Bu. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya tanyakan itu mengenai mencari mencari nafkah itu saya lihat dengan kaitan ridho menerima apa adanya.
Ya, itu mencari nafkah yang saya maksud di sini yang halal. Iya. Yang halal itu kan tidak ada maksudnya bersih, tidak ada dosa, tidak ada. Dan itu saya tanyakan orang yang sudah tidak mampu, tapi dia dengan cara mencari uangnya itu dengan cara apa ya? Dengan keikhlasan, jadi dia kayak mohon kalau dikasih monggo, kalau tidak ya nggak apa-apa. Itu termasuk halal atau tidak? Dengan kategori dia memang tidak mampu, kondisi fisik dan Baik. terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana orang yang tadi ya, misalkan sudah sepuh gitu ya, tidak mampu bekerja, ya sudah tidak bisa kerja lagi, dari mana dia mencukupi kebutuhannya? Nanti dilihat. Yang pertama adalah nafkah dari kerabat. Nah, cuman kan kadang kajian tentang fikih nafkah ini jarang disentuh kan. Dan kadang di masyarakat memahami nafkah itu hanya suami ke istri atau orang tua ke anak. Padahal ada kondisi di mana orang tuanya ini sudah tidak bisa bekerja, sudah sepuh. Nah, kalau ada anak, maka yang wajib menafkahi siapa? Anak. Jadi kondisinya ketika orang tua tidak mampu, ini orang tua tidak mampu, dan kemudian anaknya mampu, berarti dia wajib menafkahi. Nah, kondisi anaknya mampu ini tentu prioritasnya satu untuk keluarga dulu. Jadi kalau anaknya laki-laki ya berarti istrinya sudah, anaknya sudah, baru masih ada lebihnya. Dan kebutuhan pokok itu apa sih? Kan makan ya, makan, minum, tempat tinggal gitu ya. Nah, harusnya itu bisa. Cuman yang jadi masalah kalau kerabatnya ini tidak ada atau kerabatnya ini tidak bertanggung jawab. Dari mana ini di cover? Dari uang zakat. Nah, sebenarnya ini bisa. Dari mana diambilkan? Ya, kebutuhan pokoknya dari biaya zakat, dana zakat. Dan itu hanya fakir miskin yang memang tadi sudah tidak bekerja dan seterusnya. Makanya kalau memang benar-benar kondisinya seperti yang disebutkan, ya pilihannya bisa ke kerabat atau tadi dana zakat. Nggak apa-apa, ditagih, boleh saja. Nanti biasanya pihak LAS, lembaga amil zakatnya akan verifikasi. Mohon maaf ibu, kita butuh beberapa konfirmasi dan seterusnya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau mampu bekerja, nah, tidak boleh meminta-minta. Silakan. Mana? Oh iya. Ini pakai mic nggak? Ini mic-nya di mana? Sana. Silakan. Uang Minjem uang apa bu? Oke. Baik. Yang pertama, kalau ditanya
riba hakikatnya itu adalah adanya tambahan buat siapa? Buat kreditur. Jadi kalau nanti uang yang diberikan oleh krediturnya itu 100, kemudian si debitur ketika membayar atau mengembalikan 100 plus, sudah, itu riba. Terserah 100 plusnya ini dibahasakan dengan apa. Mau dikasih nama uang administrasi, uang pena, uang tinta, uang tukang tulis, terserah namanya. Sudah, bahasanya terserah. Dan kecuali, nah ini ada kecualinya, kecuali inisiatif debitur itu bukan riba. Artinya misalkan saya diutangi teman 100, ketika mengembalikan saya bilang ini saya mau bayar utang 150. Kalau murni inisiatif itu boleh. Artinya yang namanya inisiatif itu tidak ada intervensi, bukan karena kesepakatan, bukan karena kebiasaan di masyarakat, bukan karena kode-kodenya si kreditur. Jadi kalau kreditur ngode, kok kamu nggak tahu terima kasih sih, gitu kan? Atau dia bilang banyak orang zaman sekarang ini tidak bersyukur, diutangi, dibantu, balikinnya pas-pasan. Nah itu kode itu. Nah terus kalau ditanya solusinya bagaimana? Solusinya adalah kasih 100, balikin 100 supaya tidak riba. Terus untungnya apa? Ya kan gitu kan? Logika dasarnya kan begitu. Lah terus nggak untung dong. Terus untungnya buat kami apa? Enggak. Itu sama seperti pertanyaan ini, Bu. Bisa nggak piring ini saya pakai untuk nulis? Nggak bisa. Ini saya mau pakai nulis ini sekarang. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau saya ngeyel, saya ngotot, ini mau tak pakai nulis, apa komentar Ibu? Apa komentarnya? Ini saya mau tak pakai nulis, pakai spidol. Itu kalau Ibu masih sabar toh. Kalau saya bilang pokoknya saya mau pakai ini, nah, ya pokoknya saya kekeh ngeyel. Nah sekarang saya jelaskan kenapa orang yang ngelakuin riba itu tuh ngeyelnya persis kayak gini. Nggak percaya? Coba nanti saya jelasin. Orang tuh ngeyelnya double-nya itu, ini tuh nggak bisa untuk nulis gitu loh. Ngeyel saya mau nulis pakai piring gitu. Sudah. Jadi syariat kita itu sudah menyediakan namanya alat. Ini kan alat namanya kan. Piring alat untuk apa? Makan dan yang lain. Alat tulis bukan? Bukan. Nah, sama di dalam muamalah, akad itu fungsinya sebagai alat. Akad itu sebagai tool untuk memberikan treatment, perlakuan terhadap objek. Objeknya adalah harta. Dan syariat kita itu membedakan, memisahkan secara umum. Ada nama akadnya akad komersil, akad muawadhat. Ada namanya akad sosial, tabarruat. Ada namanya akad jaminan, tausik. Setiap kategori akad itu punya fungsi sendiri. Job desk-nya, jobs to be done-nya, tupoksinya tuh beda. Sama, tupoksinya piring buat apa? Alat makan. Jangan suruh piring nulis, nggak bisa. Nah, akad komersil itu goalnya memang cari cuan.
Ibu pengen cuan, pengen dapat untung, masuk gunakan alat akad di kelompoknya komersil, silakan. Adapun akad-akad sosial itu goalnya adalah untuk dapat pahala. Nah, kalau jaminan itu untuk keamanan hak. Apa contoh akad sosial? Jawabannya adalah utang. Utang piutang itu akad sosial. Maka menggunakan akad utang piutang itu untuk cari cuan persis sama kayak orang yang mau gunakan piring untuk nulis. Nah, mesti ngeyel, double dia Bu. Jadi dibilang, saya mau dapat untung dari utang ini, gak bisa Bu. Bisa kok, buktinya dosa Bu. Kok kamu mengharamkan? Nah ya Allah yang mengharamkan. Sudah. Terus solusinya bagaimana? Makanya solusinya adalah jual beli. Makanya Allah sebutkan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Kalau tidak mau riba, kita harus bergeser ke jual beli. Nah, ibu utang itu dari koperasi buat apa Bu? Misalkan perbaiki rumah. Baik, gini ya Bu ya, kami nggak bisa ngasih uang Bu, kami belikan ibu semen, kami belikan ibu kerikil, kami belikan ibu pasir. Sudah, nanti ibu beli barang itu dari kami. Tentu karena kami harus beli dari tukang bangunan dan yang lain, kami ambil margin. Boleh. Berarti ibu nyicil karena ibu beli material dari kami. Itu tidak apa-apa. Terus jasa tukangnya bagaimana? Karena kan namanya renovasi butuh tukang. Ya, yaitu ibu carilah sendiri kan. Atau kami utangi karena, atau borongan biar kami sebagai penyedia jasa material. Tapi biasanya orang yang keenakan di riba itu tidak mau bermain di jual beli. Kenapa? Males, ribet, nggak percaya. Solusinya sebenarnya sudah jelas, nggak mau riba, geser ke jual beli. Itu solusi. Tapi kalau disuruh, masuklah ke jual beli. Karena jual beli itu instrumen, alat untuk meng-create cuan ini. Karena dia akadnya komersil. Orang coba disuruh jual beli, aduh ribet, aduh nanti ada risiko, aduh nanti harus begini. Itu jawabannya. Nah, sebagaimana tadi ibu sulit berkata-kata ketika ada orang ingin menggunakan piring untuk nulis. Nah, seperti itulah kondisinya kita sulit berkata-kata kepada orang yang pengen mendapatkan untung dari utang. Kebayang? Kenapa tadi saya tanya piring ini saya ngeyel mau pakai tulis? Masih ibu sebel kan? Nah, gitu ya. Semoga kebayang ya Bu ya. Itu solusinya. Pertanyaannya, apakah kita invest di reksadana, hukumnya bagaimana? Ya ini tergantung dia nanti salurkan kemana gitu ya. Jadi manajer investasinya itu karena kita kan pasrahkan kepada MI-nya gitu ya. Nah, si manajer investasi itu nanti dia akan alokasikan kemana, apakah dia belikan saham atau kepada utang piutang. Yang repot itu ketika instrumen investasinya itu dibangun di atas pondasi utang piutang. Ini yang repot. Jadi nanti misalkan dari obligasi, surat utang dan deposito dan seterusnya gitu ya, yang pondasi dasarnya sebenarnya utang piutang gitu ya. Atau bahkan nanti misalkan
termasuk ada yang model invoice financing dan seterusnya. Ini nggak bisa dijadikan instrumen untuk create cuannya. Berarti nanti harus disortir, dipilah dana kita tuh dialokasikan oleh MI-nya kemana. Secara umum begitu. Wallahu a'lam. Ya, mana? Silakan. Waalaikumsalam. Hah? Ya. Salam. Baik, prinsipnya begini, kalau bicara investasi, uang itu dimasukkan kemana? Ya, kalau uangnya nanti berubah menjadi aset A, aset B, jadi barang dan seterusnya, baru menghasilkan keuntungan dari sini, secara umum boleh. Itu prinsip dasar. Makanya tadi kalau dibilang suku kemudian yang lain, uang kita itu mesti biasanya berubah menjadi aset. Jadi sukuk itu kan surat kepemilikan. Saya menjadi memiliki proyek, itu proyek apa? Misalkan tower. Nah, jadi uang ini masuk, saya punya berpartisipasi untuk proyek tower atau misalkan pembuatan baju muslimah dan yang lain. Intinya proyek-proyeknya ada, yang kemudian setelah jadi ini dijual, berarti kan ada untung. Nah, untung itu yang nanti dibagi. Secara umum begitu kalau bicara konsep ataupun skema yang halal. Nah, permasalahannya kalau dia tidak berubah, uangnya tidak muncul dari aset, dari penjualan dan yang lain, ini dari mana munculnya? Nah, kemudian masalah tadi deposito dan sejenisnya, kalau dia bentuknya utang piutang ya tidak boleh ada keuntungan di situ. Masalah nanti berapa-berapanya ya, prinsipnya tadi utang itu tidak boleh mendatangkan keuntungan buat krediturnya. Jadi mau tidak mau harus masuk di area ini. Transaksinya adalah yang akadnya komersil, jual beli, sewa menyewa, kemudian apalagi misalkan kongsi bisnis dan seterusnya. Itu memang silakan, mau ambil keuntungan besar nggak apa-apa, boleh. Baik. Yang lain silakan. Jadi. Waalaikumsalam. Ini kan perkumpulan di kampung, misalnya arisan, PKK, perkumpulan PKK adalah pinjam. Terus yang pinjam dia tidak harus dibutuhkan. Jadi warga keuangan harus isi ikhlasnya itu. Kalau orang nggak ngisi kas gimana? Kalau saya pinjam, ya, pinjam, terus saya nggak mau ngisi kas. Iya, kan kalau ikhlas itu artinya kalau saya nggak ikhlas boleh kan? Iya, makanya benar nggak sih? Konsep seikhlasnya itu kan begitu kan ya? Benar nggak? Itu dulu saya mau konfirmasi. Jadi ini di perkumpulan ini kan bilang, iya, kalau definisi saya ikhlasnya saya nggak ngasih boleh kan? Kok pahit senyumnya? Sudah. Jadi ini perkumpulan. Jadi ada uang kampung kan ya. Sudah.
yang butuh duit boleh berutang, katanya kan begitu, ya kan? Nah, ini ngasih utangan nih, uang kampung. Kemudian kata bendahara kampungnya, dibayar sesuai dengan utang, bayar pokoknya. Nah, kan muncul bahasa tadi, infak, sumbangan, seikhlasnya kan ya. Nah, saya ingin memastikan bahwa ini bukan gimmick. Atau gimmick apa itu gimmick? Hah? Apa gimmick itu? Lipstick, apa pemanis bibir gitu. Nah, kita enggak. Jadi muamalah itu yang disoroti itu hakikatnya. Bukan bahasa, bukan casing kemasan, tidak. Kita tidak bermain di kata-kata gitu. Makanya tadi langsung saya tembak, Bu, boleh nggak saya utang, tapi saya cuma mau bayar pokok, saya tidak mau infak. Jawab dulu. Boleh? Baik. Sekali ya Bu ya. Besok saya mau utang lagi 2 kali. Boleh? 10 kali. Boleh. Yakin saya nggak dinesuin satu kampung? Nah, jadi kalau bahasa seikhlasnya ini itu bukan basa-basi, bukan tekanan, tidak apa-apa. Makanya itu murni inisiatif. Tapi kalau bendaharanya mukanya kayak gini, nah itu basa-basi, gitu. Jadi ini harus dinyatakan di awal. Dinyatakan di awal, Bu. 1, tidak infak, tetap halal. Sudah, ini dibunyikan bahasa-bahasa begini. Bu, kasih tahu, Ibu mengembalikan pas, besok boleh utang lagi, Bu. Ibu nggak masuk blacklist kampung, namanya nggak diumumin di grup WA. Ibu, pokoknya udah balikin pokoknya aja. Yang penting balik gitu. Atau sisan hapus aja nih. Nah. Karena susah, makanya jadi kesepakatan atau intervensi itu wujudnya macam-macam, tidak harus akta materai, itu tidak harus. Kalau akhirnya membuat orang jadi sungkan, jadi nggak enak, kok saya utangnya 1 juta nggak ada tambahan, ini pasalnya jadi masalah. Maka tadi saya tanya langsung, boleh nggak saya utang nggak ngasih tambahan apa-apa? Kalau boleh ya boleh, nggak masalah. Seperti itu. Nah, siap nggak itu orang kampungnya? Baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan di dalam hadisnya, la'anallah akilar riba wa mukila wa katiba wa syahidai. Jadi Allah melaknat 4 kelompok. Yang pertama adalah akilar riba, berarti krediturnya yang ngasih utangan, ya. Kemudian wa mukilah, debiturnya yang ngasih riba ketika membayar utang. Wa katibah, tukang catatnya, bendaharanya, notarisnya, adminnya. Wa syahidai, dan kemudian saksi-saksinya. Jadi ini satu set, satu paket. Kan tidak mungkin terjadi riba kalau nggak ada kreditur. Nggak mungkin terjadi riba kalau nggak ada kreditur dan tukang catat dan yang lain, sehingga semuanya kena. Nah, nanti bagaimana solusinya? Ya, kalau mereka tidak mau, berarti ibu tidak ikut di dalam utang piutang itu. Terus bagaimana cara bersosialisasi di masyarakat? Ya, dicari cara-cara yang lain. Atau tetap sosialisasi, buat pula kelompok baru. Sudah ya ibu-ibu, ini anggota Dasawisma kita 50 orang misalkan gitu ya. Nanti yang mau tetap pakai sistem lama ke ibu A, kita pakai sistem yang baru gitu kan. Nah, ya silakan, kan negara demokrasi toh. Ya silakan dikomunikasikan. Wallahu a'lam.
Jadi tetap ketemu, tetap kumpul. Harta yang tertahan gitu ya pada ini nanti pembahasan di dalam zakat itu apakah milku tam atau tidak, kepemilikan sempurna atau tidak. Dan kalau tadi ada tempo 3 tahun, wallahu alam saya cenderung itu dizakati, sehingga nanti pada saat ibu sudah bisa tarik itu 3 tahun berakhir, ibu tidak perlu bayar zakat. Jadi berarti nanti ibu total harta ibu yang di luar itu berapa ditambah harta yang tertahan tadi gitu ya, nanti ditotal, tetap dihitung zakatnya gitu. Karena sebenarnya orang ini mampu gitu, cuman kita terikat dengan kesepakatan kalau kita batalkan, ibu mungkin ada denda atau yang lainnya gitu ya kalau misalkan di cancel. Wallahu a'lam. Baik, walaupun kalau memang ibu meyakini itu skemanya bermasalah, ya saran saya di cancel gitu ya. Cuman kan nanti mungkin ada penalti dan yang lain. Baik, itu saja, semoga ada faedahnya apa yang kita bahas. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qaulin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.